Kejujuran menurut Alkitab ialah melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar dan tulus. Inti dari kejujuran menurut Yesus adalah kejujuran menggambarkan karakter Allah, dan karena itu kejujuran merupakan inti dari pertumbuhan rohani dan karunia rohani kita. Di sini saya akan menjelaskan bagian kejujuran. Jujur adalah berarti sikap yang lurus hatinya, yang mengatakan sebenar-benarnya. Jika sesuatu itu benar, maka dikatakan iya. Jika sesuatu itu salah, maka dikatakan tidak. Jujur juga berarti sesuatu yang berdasarkan fakta, tidak membenar-benarkannya dan tidak melebih-lebihkannya. Salah satu contoh dari kejujuran ini adalah ketika kita melihat teman kita melakukan kesalahan, maka kita berani untuk memberitahukan kesalahan yang diperbuat, bukan malah menyembunyikan kesalahan yang diperbuat karena dia teman kita. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Elizabeth dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perdamaian. Perdamaian dalam agama Katolik. Perdamaian adalah suatu nilai dan kewajiban universal yang didasarkan pada tata masyarakat yang rasional dan bermoral. Perdamaian juga merupakan usaha untuk harmonisasi hubungan antar sesama manusia dan dengan alam semestanya. Dalam Alkitab, perdamaian mengacu pada hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Dalam agama Katolik juga mengajarkan nilai-nilai hidup damai dengan semua orang. Sebagai contoh, hidup damai, misa perdamaian, dan novena. Hal ini dapat mendorong umat agama Katolik untuk bisa berdamai dengan. Di sini saya akan membahas tentang keadilan. Keadilan sudah sering kita dengar pada kehidupan masyarakat. Sebelum memasuki materi utamanya, perlu kita ketahui apa itu pengertian dari keadilan. Keadilan adalah di mana membagi hak yang sama, kewajiban yang sama, dan tanggung jawab. Keadilan itu adalah memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya tanpa memihak atau pilih kasih, tanpa membagikannya. Secara umum, kaitan dari keadilan itu antara lain adalah kesetaraan antara nilai-nilai normal dan moral pada manusia. Adapun bentuk-bentuk pada keadilan dibagi menjadi 4 pengertian mereka. Selanjutnya yang kedua adalah keadilan secara komutatif. Keadilan ini berhubungan antara individu, terutama yang sifatnya transaksi. Contohnya kalau misalnya beli barang, kita dapat membeli barang sesuai kualitas yang dijanjikan. Selanjutnya ada keadilan legal atau hukum. Berkaitan dengan aturan hukum, misalnya kalau seseorang melanggar hukum, ia harus dihukum sesuai aturannya, gak peduli pada status sosialnya. Selanjutnya keadilan sosial. Keadilan sosial adalah fokus pada kesetaraan dalam kesempatan dan akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Misalnya program mahasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Contoh-contoh keadilan di lingkungan sekolah adalah guru menilai murid berdasarkan hasil ujiannya, bukan karena dia favorit atau anak pejabat. Selanjutnya yang kedua, bentuk keadilan di masyarakat. Kalau ada bantuan sosial, dibagikan kepada yang benar-benar membutuhkan, bukan karena orang dalam. Selanjutnya adalah keadilan di lingkungan keluarga. Keadilan di lingkungan keluarga adalah keadilan di mana orang tua mampu mendidik dan mengajar anaknya sesuai dengan keadilan, kebutuhan, dan tanggung jawabnya. Sekian materi presentasi dari keadilan. Terima kasih.